Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mencari sistem ekonomi nasional. Kenalkan, saya Delva. Saya Natasha, saya Elsa. Saya Viola. Saya Muhammad Yuda. Saya Marit. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Natasha. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950 pada dasarnya merupakan upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi perekonomian nasional. Adapun hambatan yang dihadapi dalam melakukan hal tersebut, yaitu sudah berakalnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Upaya membangkitkan perekonomian tersebut sudah dimulai sejak awal era demokrasi parlementer Kabinet Natsir. Perhatian terhadap dan perkembangan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba memperhatikan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dengan bimbingan konkret dan pembinaan kredit. Jika usaha ini berhasil, maka secara bertahap para pengusaha tersebut akan berkembang maju dan di bidang sektor perdagangan akan berhasil. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam mewujudkan pencangar rencana perekonomian atau disebut dengan RUP, yang sering disebut juga dengan Plan Sumitro. Program itu antara lain impor barang-barang tertentu bagi perusahaan pribumi dengan membuka kesempatan lain bagi perusahaan bumi membangun basis modal dalam perlindungan pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Dengan upaya tersebut akan terciptanya kelas pengusaha bumi yang akan meningkatkan produktivitas barang dan modal domestiknya. Sayangnya dalam pelaksanaan program ini muncul masalah dalam program Banteng. Pemberian lisensi impor barang banyak yang disalahgunakan. Akibatnya, pengusaha yang masuk dalam program Banteng menjadi dewasa. Bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah tersebut dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya milik keturunan Cina dengan mengatasnamakan orang Indonesia atau pribumi. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui gerakan ASAAT. Gerakan ASAAT memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia asli dari bidang perekonomian dari persaingan pengusaha asing pada umumnya. Warga keturunan Cina asli pada khususnya terdapat kebijakan pemerintahan ini memunculkan reaksi negatif yang memicu golongan yang membenci kalangan Cina. Pemerintah selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara mengambil kebijakan untuk memotong uang dan memerlukan nilai setengahnya. Untuk mata uang yang digunakan juga mempunyai nominal Rp 2,50 ke atas. Kebijakan ini diberi atau dikenal dengan istilah gunting Syarifuddin. Upaya pembangunan ekonomi nasional ini dapat diwujudkan dalam program perencanaan 5 tahun 1996 sampai 1960. Program ini disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN yang dipimpin oleh Juanda. Program ini lebih teknis dan terinci serta mencakup prioritas proyek pembangunan ekonomi nasional lainnya yang lebih rendah. Pembangunan ekonomi nasional ini mempunyai nasionalisasi, statusnya sebagai hak milik perusahaan-perusahaan asing. Tahap ini dimulai pada Desember 1958
serta mengeluarkan undang-undang perusahaan asing milik Belanda ke Indonesia. 2. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal mempunyai perekonomian yang dimulai pada pengusaha kolonial. Nilai ekspor ini pada saat itu masih tergantung dengan sistem perkebunan, lebih rendah di bawah nilai produksi pada era sebelum Perang Dunia II. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu ialah permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada saat itu ialah meningkatnya biaya hidup dan harga barang-barang yang terjadi di Indonesia. Defisit ini mencapai angka 5,1 miliar rupiah. Sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman dan kebijakan pemerintah Indonesia dengan ekspor impor barang-barang. Hal ini pecah ketika Perang Korea Utara pecah. Hal ini terjadi akibat dari politik dari kolonial Belanda yang tidak mewariskan alih-alih yang cukup, sehingga usaha dalam mengubah sistem kolonial ke sistem ekonomi Indonesia tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis. Permasalahan tersebut diantaranya adalah melakukan industrialisasi atau yang dikenal dengan Rencana Sumitro. Pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah-masalah finansial ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan yang diajukan Indonesia kepada pemerintah Belanda adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KEB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda hanya didasari atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK hanya didasari atas undang-undang nasional dan tidak ada ikatan perjanjian lain. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan menjadi Menteri Perancang Nasional. Kondisi ini mendorong meningkatnya persentan devin anggaran pemerintah yang awalnya 20% di tahun 1956 menjadi 100% di tahun 1960. Baiklah, itu materi yang sudah kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.